Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Ingrid Milena yang kami hormati. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua sudah hadir dalam sesi kali ini dan saya berharap teman-teman semua bisa fokus selama 1 jam ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cikadayara Andara dengan NIM 10722411033, lalu dengan saya sendiri Dinda Azahra dengan NIM 10722411038, dan yang terakhir ada Gilang Maulana dengan NIM 10722411039. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang dinamika politik dan interest atau kepentingan para pihak dalam kebijakan kesehatan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada definisi kesehatan adalah politik. Banyak orang berpikir bahwa kesehatan adalah soal medis dan rumah sakit saja. Padahal, kesehatan adalah persoalan politik. Mengapa? Karena pemerintah dan kekuasaan menentukan siapa yang mendapatkan akses layanan dan siapa yang tidak. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, akses terhadap pelayanan kesehatan tidak merata. Contohnya, pertama, masyarakat di kota besar punya fasilitas rumah sakit besar, sedangkan masyarakat di pelosok masih kekurangan tenaga medis dan alat kesehatan. Kesehatan adalah politik karena yang pertama dipengaruhi oleh sistem ekonomi, yang kedua dipengaruhi oleh kesenjangan sosial, dan hubungan langsung dengan hak asasi manusia atau HAM. Ada 5 alasan utama kenapa kesehatan disebut dengan urusan politik. Yang pertama, kesehatan adalah politik karena sama-sama seperti sumber daya yang lain atau komoditas di bawah sistem ekonomi neoliberalisme, beberapa kelompok sosial mempunyai lebih dari yang lainnya atau disebut unequal distribution. Yang kedua, kesehatan adalah politik karena determinan sosialnya atau social determinan adalah mudah diterima dalam intervensi politik dan oleh karena bergantung pada tindakan politik atau biasanya seperti health determinants. Yang ketiga, kesehatan adalah politik karena kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan kesehatan melalui upaya masyarakat yang terorganisir atau organization. Yang keempat, kesehatan adalah politik karena hak terhadap standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan harus menjadi aspek kewarganegaraan dan hak asasi manusia atau citizenship. Dan yang terakhir, yang kelima, kesehatan adalah politik karena saat ini kita menghadapi krisis global yang cukup kompleks yang berdampak pada kesehatan dan kematian yang sesungguhnya dapat dicegah atau globalization. Adapun pengertian mengenai politik dalam kebijakan kesehatan. Politik dalam kebijakan kesehatan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dan kekuasaan yang memengaruhi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Kesehatan dianggap sebagai bagian dari politik karena derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan politik dan kekuasaan. Selanjutnya yaitu stakeholder kebijakan kesehatan dan perannya dalam kebijakan kesehatan. Setiap pemangku kepentingan atau yang biasa disebut stakeholder dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang diangkat. Suatu analisis kebijakan berada pada 3 elemen kunci yang merupakan lingkungan analisis kebijakan kesehatan. Ketiga elemen tersebut saling mempengaruhi berada pada satu lingkungan yang mempunyai tujuan dan cita-cita bersama untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Masing-masing elemen dari ketiga unsur tersebut mempunyai ruang lingkup tugas dan kewajiban serta batas tugas tersendiri dalam mewujudkan setiap program kebijakan kesehatan. Suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung secara umum sangat diharapkan oleh masyarakat pada umumnya untuk hidup sehat dan lebih baik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Cikadayara Andara. Kepada Cika, saya persilahkan. Selanjutnya itu ada 3 hal yang ada di gambar di atas berikut yang saya ambil kaitan. Yang pertama, pengambil kebijakan kesehatan. Terus 2, pemberi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, penerima pelayanan kesehatan. Nah, pengambil kebijakan kesehatan itu adalah para aktor di ahli kebijakan dan mereka bisa saja dari pemberi pelayanan kesehatan. Kedua, pemberi pelayanan kesehatan merupakan lembaga-lembaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, tenaga medis itu seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Sedangkan penerima pelayanan adalah masyarakat pada umumnya. Nah, masyarakat pada umumnya itu seperti kita, aku. Terus selanjutnya, setiap kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan harusnya mampu dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan dan harus diterima sebaik mungkin oleh penerima pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, ada beberapa peran stakeholder yang dapat mempengaruhi analisis kebijakan kesehatan, yaitu sebagai berikut. Nah, perannya itu ada 4. Yang pertama, itu ada pengawas. Stakeholder dalam sebuah kebijakan dapat saja memosisikan sebagai pihak yang melakukan suatu pengawasan dari berbagai aspek analisis kebijakan kesehatan. Nah, suatu peran pengawasan ini sangat mempengaruhi dalam perumusan kebijakan kesehatan yang mungkin suatu kebijakan akan relevan. Nah, berbagai kebijakan publik selama ini pengawas secara formal hanya dilakukan lembaga legislatif dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Namun, stakeholder hanya dijadikan sebatas pihak yang berkepentingan, tapi tidak diberikan peluang sebagai pengawas. Selanjutnya, 2 komunikator kebijakan. Berbagai kebijakan yang berlaku di publik dalam memosisikan kepada masyarakat tidak terlepas dari peran stakeholder. Nah, komunikasi yang dilakukan stakeholder ini dapat dilakukan dengan berbagai metode walau pendekatan yang dilakukan tidak formal. Misalnya seperti diskusi, namun di balik itu mempengaruhi perilaku publik akan sebuah kebijakan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, mediator kebijakan. Nah, suatu kebijakan tidaklah selamanya akan terimplementasikan dengan baik dan paripurna dalam masyarakat. Bahkan banyak kebijakan mendapatkan pertentangan dari setiap pihak yang pro dan kontra. Yang demikian membutuhkan peran dan pengaruh stakeholder, apakah dalam bentuk membangun image suatu kebijakan atau sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat untuk menyampaikan kepada para aktor kebijakan untuk dapat mengubah atau merevisi dari studi analisis-analisis yang tidak relevan dengan publik. Yang keempat itu ada motivator. Nah, stakeholder itu dalam menongolkan suatu kebijakan untuk diterima khalayak. Peran stakeholder dalam memotivasi sangat kental. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya masyarakat dalam jumlah besar memiliki perbedaan perilaku akan pemahaman terhadap kebijakan. Berbagai pengawas stakeholder yang disebutkan di atas tadi, yang saya sebutkan 4 tadi, sangat berperan dalam membangun analisis kebijakan yang akan ditetapkan kepada penerima atau masyarakat. Berikut ada beberapa peran stakeholder dan perannya dalam dinamika politik kebijakan kesehatan. Itu ada 5. Yang pertama, pemerintah dan lembaga negara. Nah, sini tuh ada 3. Yang pertama, dinas kesehatan. Itu berperan sebagai polisi kreator atau pembuat kebijakan, fasilitator, akselerator, dan koordinator dalam implementasi kebijakan kesehatan. Nah, itu seperti penanggulangan angka kematian ibu dan anak, intervensi gizi sensitif. Yang kedua, pemerintah daerah atau Pemda, DPRD, dan lembaga legislatif lainnya. Itu berperan dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran dan regulasi yang mempengaruhi kebijakan kesehatan di tingkat daerah. Yang ketiga, Dinas Kependidikan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapeda, Puskesmas. Merupakan bagian dari stakeholder pemerintah yang berperan sebagai posisi kreator, implementator, fasilitator, dan koordinator dalam kebijakan kesehatan, terutama yang terkait dengan intervensi gizi dan stunting. Yang kedua itu ada tenaga kesehatan dan organisasi profesional. Nah, yang pertama itu tenaga kesehatan, misalnya bidan, perawat, dokter, fisioterapis, psikolog. Nah, itu berperan sebagai fasilitator, implementator, dan koordinator dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan di lapangan. Misalnya nih, bidan sebagai pelaksana layanan kesehatan ibu dan anak serta pelaksanaan program intervensi gizi atau KP. Terus ada yang kedua, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Gitu, dan Ikatan Badan
Bidan Indonesia (IBI) berperan sebagai fasilitator dan pelaksana program serta pemberian dukungan teknik dan profesional dalam kebijakan kesehatan. Yang ketiga, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang pertama, KK, Posyandu, masyarakat lokal, keluarga, RT atau RW, dan institusi pendidikan berperan sebagai fasilitator dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, membantu sosialisasi, monitoring, dan mendukung intervensi kesehatan di tingkat komunitas. Yang kedua, LSM dan organisasi masyarakat sipil berperan sebagai pengawas, advokasi, dan pemberi masukan terhadap kebijakan kesehatan, serta membantu pelaksanaan program di masyarakat. Yang keempat, sektor swasta dan dunia usaha. Yang pertama, perusahaan swasta terlibat sebagai fasilitator dan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung program kesehatan, misalnya memberikan bantuan fasilitas kesehatan atau dukungan lain. Yang kedua, rumah sakit swasta dan lembaga pendidikan tinggi berperan sebagai pelaksana layanan kesehatan dan penyedia sumber daya manusia, serta riset yang mendukung kebijakan kesehatan. Yang kelima, donor dan organisasi internasional. Organisasi donor asing seperti Bank Dunia, ADB, AUSAID, dan GTZ berperan dalam pendanaan, dukungan teknis, dan advokasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Mengapa kesehatan menjadi isu politik? Politik kesehatan sedikit terbelakang dan termarginalkan. Politik kesehatan belum banyak diperdebatkan atau didiskusikan secara luas sebagai entitas politik dalam debat-debat akademik, seminar workshop, penelitian pelatihan, seminar dan konferensi, atau kelompok masyarakat yang lebih luas termasuk dalam ilmu politik. Isu kesehatan dan bahkan yang mempengaruhi kesehatan kemudian perlahan hilang seiring dengan saat terpilihnya seorang pimpinan, masalah politik kesehatan akan muncul kembali diperdebatkan menjelang pemilihan berikutnya. Oleh karena itu, diibaratkan isu kesehatan ini diperdebatkan seperti mata gergaji. Tidak ada penjelasan secara sederhana dalam kehilangan ini. Perlakuan kesehatan sebagai politik hampir merupakan hasil interaksi dari sebuah isu yang demikian kompleks. Adapun kasus implementasi JKN di Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Penelitian di Kecamatan Sejangkung menunjukkan bahwa meskipun JKN adalah kebijakan pemerintah untuk menjamin kesehatan warga, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa masalah yang muncul antara lain, yang pertama, banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, khususnya peserta mandiri atau non-PBI. Yang kedua, prosedur pelayanan kesehatan yang berbelit-belit, terutama bagi pasien yang belum terdaftar, membuat masyarakat memilih layanan kesehatan umum di luar JKN. Yang ketiga, sosialisasi program oleh BPJS kepada masyarakat masih kurang optimal, sehingga pemahaman masyarakat terhadap JKN terbatas. Yang keempat, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antara pemangku kepentingan di tingkat kecamatan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dinamika politik dan kepentingan dalam kasus JKN sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyelenggara program JKN dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Yang kedua, BPJS sebagai badan pengelola harus menyeimbangkan kepentingan peserta, penyedia layanan, dan pemerintah. Yang ketiga, penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, memiliki kepentingan ekonomi dan operasional yang harus disesuaikan dengan regulasi JKN. Yang keempat, masyarakat sebagai pengguna layanan menginginkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan yang baik, namun sering terkendala prosedur dan pemahaman program. Kasus implementasi kebijakan KRIS. KRIS adalah kebijakan baru yang menggantikan sistem kelas rawat inap kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di BPJS Kesehatan dengan satu kelas rawat inap standar yang sama bagi seluruh peserta. Program ini bertujuan menghilangkan diskriminasi layanan kesehatan berdasarkan kelas ekonomi dan meningkatkan kesetaraan akses layanan kesehatan di rumah sakit seluruh Indonesia. Beberapa masalah yang muncul antara lain, yang pertama, kebingungan pihak rumah sakit terkait penerapan KRIS karena pedoman teknis terkait pelaksanaan belum rampung.
Kedua, kurangnya pemahaman peserta jaminan kesehatan nasional OJKN terkait kebijakan baru ini. Yang ketiga, adanya keterbatasan anggaran baik dari rumah sakit, pemerintah, maupun swasta. Demikian presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kami siap berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.